akan minal aidin wal faizin. Itu adalah sebuah doa ya, sebuah doa, bukan sebuah permohonan maaf, bukan. Itu hanya murni sebuah doa, cuma dipopulerkan oleh Sam Bimbo menjadi permohonan maaf. Apabila ada yang mengatakan minal aidin wal faizin, sebagian besar bangsa Indonesia menyatakan ya sama-sama katanya, atau mohon maaf lahir dan batin. Padahal minal aidin ke barat, mohon maaf ke barat gitu. Jadi kalau ada yang menyatakan minal aidin wal faizin, kita menyatakan amin, karena itu adalah sebuah doa. Berhubung beliau sudah memberikan doa kebaikan bagi kita, kita pun membalas dengan kebaikan, yaitu taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima segala apa yang kita laksanakan selama bulan suci Ramadan. Minal aidin itu adalah pengharapan, permohonan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita kembali kepada fitrah, yakni kembali kepada fitrah kesucian sebagaimana kita dilahirkan oleh ibunda kita masing-masing. Wal faizin, dan juga memperoleh kemenangan. Apa itu kemenangannya? La'allakum tattaqun, supaya kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Insyaallah, mudah-mudahan selamanya dan semuanya kita mendapatkan keberkahan dari doa tersebut, yakni kembali kepada kesucian dan juga memperoleh kemenangan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Lanjut kepada materi pembahasan hadis yang nomor 294. Ini menyatakan tentang kemaharahman dan rahiman Allah Subhanahu wa taala, yakni betapa Allah menganugerahkan keistimewaan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mencatat kebaikan atau bahkan berupa niat dan harapan ya, cita-cita, keinginan untuk melaksanakan sebuah kebaikan, tapi belum terlaksana itu kebaikannya, maka tetap Allah catat. Tapi kalau seandainya kejelekan dan keburukan, Allah belum mencatat. Bahkan kalau seandainya dicatat pun itu kalau benar-benar terjadi, dan itu hanya satu kesalahan. Kalau tidak terlaksana, itu hilang sama sekali, tidak ada. Tapi kalau kebaikan bisa puluhan, bisa 700 lipat, atau bahkan tidak. Semuanya hatur nuhun. Dengan kelipatan yang tidak terhingga ya, ini insya Allah ada referensi dari hadis arba'in ya. Kalau ini mukhtarul ahadits, saya bacakan dulu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, tajawaza, mengampuni Allah, li ummati, untuk umatku, kata Kangjeng Nabi, karena yang mengucapkan Allah sudah pasti Kangjeng Nabi, maka ya mutakalim di sini maksudnya adalah umatnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
li ummati untuk umatku amma hadatsat yang terlintas bihi dari umatku, katakan Nabi, anfusaha dari diri-diri mereka, malam ta'mal sepanjang tidak dilaksanakan bihi oleh orang tersebut, au tatakallam atau mengucapkannya. Kalau Sunda mah dacan kedal gitu ya, belum terucap atau belum terlaksana, hanya terlintas dari niatan saja. Mau ngazam, kalau seandainya si itu datang, saya akan umpetin sendalnya. Itu kan kejelekan itu ya. Tapi hanya terlintas saja, orang lain tidak tahu, yang tahu hanya diri kita dengan Allah, berikut malaikat, ya. Nah, tapi tidak pernah terucap, tidak pernah terlaksana, maka kejahatan tersebut tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa Allah ya. Betapa sayang kepada umatnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal subhanallah ya, ribuan tahun Kangjeng Nabi diutusnya ke alam dunia, lahir di alam dunia, tapi kebaikannya atau nampaknya sudah diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beliau ketika memohon ampun kepada Allah dengan istighfarnya pun istiqomah. Dalam suatu riwayat yang mu'tabar, Nabi Adam alaihissalam beristighfar selama 200 tahun. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana fa ilam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Subhanallah ya, Nabi Adam senantiasa istiqomah membaca istighfar tersebut dari pagi, siang, sore sampai malam, tidak henti-henti kecuali melaksanakan aktivitas yang utama, dan juga sepanjang ingat istighfar lagi. Bahkan beliau sendiri belum tahu kapan ini Allah akan menerima taubat saya gitu ya. Tapi dengan penuh istiqomah dan tanpa putus asa, Nabi Adam ayo aja membaca gitu ya. Sampai dikisahkan bahwa Nabi Adam alaihissalam ketika berdoa, ketika diciptakan ya, ketika diciptakan menggunakan istighfarnya, diawali dengan tawasul kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, falamma qatarafa Adamul khati'ah, ketika Nabi Adam alaihissalam terpeleset pada kesalahan, beliau menyatakan bi asma'ikal husna, bi asma'i nabiyikal husna, dengan nama nabimu yang indah, yang bagus. Allah ghafar ali, semoga engkau berkenan untuk memaafkan kesalahanku ya Allah. Kemudian Allah bertanya, lama arafta ya Adam ma khalaqtuhu, kenapa kamu tahu wahai Adam ada seseorang yang bernama Muhammad padahal orang itu belum aku ciptakan? Nah, Nabi Adam menyatakan, lama khalaqtani, ketika engkau menciptakanku ya Allah,
Rafa'tu ra'si, aku melihat di tiang arsy al-qawaimah al-maktubah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tertulis di tiang arsy itu nama engkau bersanding dengan Muhammad. La ilaha illallah itu sudah jelas asma Allah. Muhammadur Rasulullah, dan itu adalah nama seseorang yang pasti engkau cintai orang tersebut, maka aku bertawasul dengan namanya ya Allah. Subhanallah ya, karena bertawasulnya Nabi Adam alaihissalam lalu serta-merta mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini singkat dari perjalanan beliau ya, dibandingkan dengan Nabi Yunus alaihissalam. Dalam riwayat itu 40 hari membaca istighfar la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kenapa lebih cepat daripada Nabi Adam alaihissalam? Karena ada kalimat la ilaha illallahnya. Kalau versi pertama bertawasul, versi kedua itu karena ada kalimat la ilaha illallahnya. Nabi Adam 200 tahun, Nabi Yunus 40 hari 40 malam, sedangkan jangankan Nabi Muhammad ya, umatnya saja tidak memerlukan hari-hari, tidak memerlukan ratusan tahun, tapi detik itu pula seandainya beristighfar dengan kalimat la ilaha illallah, maka Allah ampuni. Bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad? Man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa maddaha bi ta'zim, dan memanjangkan kalimat la-nya karena mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, huddimat lahu arba'ata alafi dzambin minal kabair, maka Allah gugurkan dari orang tersebut dosa-dosanya sebanyak arba'ata alafi dzambin minal kabair, 4.000 dosa yang termasuk dosa-dosa besar. Itu bukan Nabi Muhammad, itu apa? Umatnya Nabi Muhammad. Mangkola, siapa yang mengucapkan, kata Kanjeng Nabi, berarti jangankan Kanjeng Nabi, umatnya saja detik itu pula Allah bebaskan dari, gugurkan dosa-dosanya. Ini kalau versi dari Al-Quran. Apa namanya? Di dalam Al-Baqarah ayat 37, fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin, maka Nabi Adam alaihissalam dengan berkah Allah Subhanahu wa taala, karena melihat kesungguhan istighfarnya beliau, Allah belum berkenan. Fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin, kemudian Allah memberikan suatu kalimat, membelajarkan, laqana yulaqinu talqina, diberikan pembelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimatin di situ adalah berarti lebih dari 2 ya. Nah, ini maknanya. Pertama kalimat tawasul yang tadi disampaikan hadisnya, yang kedua itu kalimat la ilaha illallah, kalimatin fataba alaihi, serta merta Nabi Adam pun diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, berangkat dari situ Allah menyatakan lagi kepada Nabi Muhammad SAW bahwa Allah tidak akan mencatat kejelekan seseorang apabila malam ta'mal bihi aw tatakallam, sepanjang orang itu belum melaksanakan atau menyatakan dengan ucapan. Ya, innallaha tazawaja an ummati, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, tazawaja ini
melewatkan dalam artian mengampuni ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dari umatku ma waswasat, apa-apa yang terlintas bihi di dalam dirinya umatku, suduroha tegasnya di dalam dadanya, malam takmal au tatakallam bihi. Ini penguatan ucapan Kangjeng Nabi. Bedanya malam takmal bihi au tatakallam. Kalau di ucapan yang kedua au tatakallam bihi. Hanya perbedaannya di bihinya itu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni niat jelek seseorang sepanjang belum terlaksana ataupun belum dibicarakan. Luar biasanya Allah ya. Kalau di dalam hadis arba'in yang biasa para santri mengkajinya, awal mengaji ilmu hadis itu pasti tentang hadis arba'in an-Nawawiyah. Imam Nawawi menuliskan menyusun satu kitab yang ringkas, hanya sekitar 40 ya, 42 sebenarnya, 42 hadis. Nah itu yang biasa dipelajari oleh para santri pertama kali. Di dalam hadis arba'in yang nomor 37 lebih jelasnya lagi, Allah menyatakan, kalau tadi tentang Allah mengampuni niat seseorang yang niat itu adalah jelek tapi tidak terucap maupun tidak terlaksana, maka Allah mengampuni. Nah, kalau yang lebih jelasnya itu ada di dalam hadis arba'in, dan ini termaktub pula di dalam Sahih Bukhari nomor 6491 dan Sahih Muslim nomor 131. Makanya kalau di dalam Sahih Bukhari ada, Sahih Muslim ada, diriwayatkannya rawahu asy-Syaikhani, meriwayatkan hadis tersebut dua imam besar, yakni Imam Bukhari dan Imam Muslim, atau muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu artinya sudah sepakat tentang keabsahan dan kesohihan hadis tersebut oleh dua imam besar, yakni Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kenapa Imam Bukhari dan Imam Muslim menjadi ikon dalam periwayatan hadis? Karena memang derajatnya itu setingkat di bawah Al-Quran. Jadi apapun yang diucapkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim itu sepakat para ulama bahwa itu adalah hadis sahih. Mohon maaf, ada ulama yang mengkritik Imam Bukhari bahwa hadisnya ini nggak sahih katanya. Itu hanya dua hadis, padahal dua hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tapi oleh beliau hanya sampai derajat hasan. Imam Bukhari yang sedemikian dalam ilmu dan ketawaduan serta amaliyahnya oleh ulama seluruh dunia diakui, tapi oleh beliau hanya dihasankan. Artinya tidak sahih juga tidak dhaif, hanya sebatas hasan saja. Karena itulah mohon maaf ulama tersebut kurang dijadikan sebagai patokan oleh ulama-ulama di luar pemahaman ulama tersebut. Syekh Ali Albani mengkritik Imam Al-Bukhari dengan dua hadis yang difatwakan bahwa itu hadis yang tidak sahih. Hanya karena dua itu justru jadi perdebatan oleh para ulama. Gitu ya. Tentang Imam Bukhari dan Muslim. Mengenai hadis yang diriwayatkan bahwa Allah mengampuni apa-apa yang terlintas dalam hati umatnya, hati hambanya, ketika belum terlaksana maupun terucap, maka itu tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam hadisnya An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, diterima dari sahabat Ibnu Abbas, yakni Abdullah bin Abbas. Ibnu Abbas yang terkenalnya itu Ibnu Abbas, maksudnya adalah Abdullah bin Abbas. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diterima langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fima yarwi, yang meriwayatkan an rabbihi, dari Allah Subhanahu wa taala. Qala, telah berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, katabal hasanati, mencatat akan kebaikan-kebaikan, wasayyiati, dan juga kejelekan-kejelekan. Summa bayyana dzalik, kemudian Allah lebih menjelaskan, menegaskan kedua kriteria kebaikan dan kejelekan tersebut. Faman hamma, maka barang siapa yang meniatkan, bihasanatin, akan kebaikan, falam ya'malha, kemudian orang itu belum juga ada kesempatan atau belum mementingkan dirinya untuk melaksanakan niatan tersebut, katabahallahu indahu, maka Allah mencatat di sisinya Allah hasanatan kamilatan, sebagai kebaikan yang sempurna. Subhanallah, ya. Kita ingin melaksanakan, misalkan lah, udah pasti ini mah, setiap kaum muslimin wal muslimat ingin melaksanakan ibadah haji. Subhanallah, ya. Kalau hanya niat-niat saja, kalau hanya rencana-rencana saja tanpa diawali dengan membayar ONH, itu namanya bukan niat, tapi azam itu meniatkan merencanakan suatu kebaikan, tapi belum diawali dengan pelaksanaannya, belum muqtaranan bi fi'lihi, berbarengan dengan pelaksanaan awal dari niatan tersebut. Kalau ibadah haji awalnya apa? Bukan ke bandaranya, bukan. Sebelum itu bayar ONH, yang untuk sekarang waiting listnya saja 20 tahun, ada yang 25 tahun. Jadi seandainya saya usia 45, kalau seandainya 20 tahun berarti 60 tahun. Sebelum 60 tahun ternyata sudah 65, yang sebelum 65 ternyata udah innalillahi. Itu kalau seandainya sudah lunas, atau jangankan lunas ya, membayar 1 kali ONH saja di hadapan Allah, itu sudah masuk niat. Niat saja yang dibarengi dengan muqtaranan bi fi'lihi, berarti ada keinginan kuat untuk melaksanakan ibadah haji. Kalau seandainya dulu ketika kecil mungkin ya, pengen ya naik haji, itu mah bukan niat, itu mah, tapi azam. Apakah azam termasuk kepada yang diniatkan dalam hati? Khusus untuk ibadah tidak ya. Ibadah itu harus dengan niat dulu. Di sini faman hamma bihasanatin, maka barang siapa yang meniatkan, hamma itu meniatkan ya, meniatkan tentang suatu kebaikan, falam ya'malha, kemudian orang tersebut belum bisa melaksanakannya, katabahallahu indahu, maka Allah mencatat bagi orang tersebut di sisi Allah hasanatan kamilatan. Subhanallah. Untuk mendapatkan hasanatan kamilatan itu bagaimana? Pertama diawali dengan niat. Yang niat itu salah satu syaratnya adalah harus muqtaronan bi fi'lihi, berbarengan dengan sesuatu yang menjadi awal dari pelaksanaan ibadah tersebut. Kalau ibadah haji, melaksanakan awalnya adalah apa? Melaksanakan dengan membayar ONH. Beda dengan niat sholat, niat puasa gitu ya, yang diawali dengan nawaitu. Kalau sholat, usolli, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, khusus untuk ibadah haji itu datang ke bank untuk membayar
ONH, ongkos naik haji gitu ya. Wa in hamma, dan kalau seandainya meniatkan biha terhadap kebaikan tersebut, fa'amaliha, kemudian dia bisa melaksanakannya dengan izin Allah, katabahallahu indahu, maka Allah mencatat baginya di sisi Allah. Apakah kebaikannya satu? Bukan. Kalau tadi mah belum dilaksanakan, itu hanya suatu kebaikan, tapi kebaikannya kebaikan yang sempurna. Subhanallah ya. Kalau yang sudah bisa melaksanakan bagaimana? Katabahallahu indahu asyru hasanatin. Allah mencatat bagi orang tersebut 10 kebaikan. Subhanallah ya. 10 kebaikan ila sab'i mi'atin, sampai 700 kali lipat kebaikan. Sab'i mi'ati dhifin, 700 kali lipat, ila ad'afin katsiratin, sampai kelipatan yang tidak terhingga saking banyaknya. Ini sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Mi'atu habbah itu 100 cabang. Dalam artian Allah, barang siapa yang bersedekah di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan. Minimal berangkat dari sini, kalau tidak melaksanakan, misalkan tidak melaksanakan hasanatan kamilatan, 1 kebaikan. Bagaimana kalau melaksanakan asyru hasanatin, 10 kebaikan, au artian au ila sab'i mi'ati dhifin, 700 lipat. Kemudian ila ad'afin katsiratin, sampai kelipatan yang banyaknya tidak terhingga di hadapan Allah. Jadi bisa misalkan gitu ya, Allah membalas kebaikan seorang dengan satuan karena tidak terlaksana, kemudian bisa puluhan, minimal 10 kebaikan bagi orang tersebut, atau 700 dalam artian ratusan, au ila ad'afin katsiratin, lipatan yang tidak ada hitungannya di hadapan Allah Subhanallah ya. Jadi di hadapan manusia saja Allah tidak terhitung, di hadapan Allah saja tidak terhitung, apalagi di hadapan manusia gitu ya. Saking maha rahman dan maha rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam urusan kebaikan. Bagaimana kalau seandainya sayyi'at, kejelekan? Di sini masih dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wal Muslim. Wa in hamma, dan jika meniatkan seseorang bisayyi'atin, akan kejelekan, falam malha, kemudian orang tersebut tidak melaksanakannya. Ini alhamdulillah ya, kalau kejelekan mah alhamdulillah. Kalau seandainya cuma terlintas begitu saja dalam pikiran atau dalam hati, itu mah wajar ya, namanya juga manusia. Namanya juga manusia, tidak benar selamanya, karena bukan malaikat, pun tidak salah selamanya, karena memang bukan setan kita ya, tapi manusia. Ada sisi baik, ada sisi buruknya. Tapi alhamdulillah, apa-apa yang semua terlintas di dalam hati itu tidak bocor semuanya. Alhamdulillah, ada hanya sekedar lintasan keinginan saja, niatan jelek, atau memang benar-benar dilaksanakan. Di situ ya kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya tidak terlaksana, maka apa yang terjadi? Katabahallahu indahu, maka Allah akan mencatat bagi orang tersebut di sisi Allah hasanatan kamilatan. Maka kalau sudah ada rencana untuk berbuat jahat tapi tidak terlaksana, maka Allah mencatat dengan
hasanatan kamilatan, itu adalah suatu kebaikan yang sempurna. Allah tidak menyia-nyiakan hati seseorang, kalaupun toh hanya sekedar terlintas saja, nah itu belum dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau seandainya tidak terlaksana, itu berubah menjadi hasanatan kamilatan, kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha, dan kalau seandainya orang meniatkan akan kejelekan, fa'amilaha, maka orang tersebut lalu melaksanakannya, kata Allah, maka Allah akan mencatat sayyi'atan wahidatan, hanya sekedar satu kejahatan. Subhanallah ya, kalau kebaikan mah bisa berlipat ganda, satuan, puluhan, ratusan, atau ila ad'afin katsirah, pada lipatan ganda yang tidak ada hitungannya. Kalau kejelekan ya cuma satu gitu ya, tapi yang satu ini subhanallah, kalau kita hitung-hitung ya, sehari semalam ada berapa ribu kejelekan ya, padahal Allah hanya mencatat satu saja dari kejelekan kita ya. Tapi kalau kebaikan subhanallah bisa ribuan, bahkan tidak ada kelipatannya sama sekali karena saking banyaknya. Nah, berarti ada potensi sehari semalam kita mencatatkan kebaikan kita, dicatat oleh malaikat itu bisa-bisa ya berlipat ganda gitu ya, dari kebaikan bangun malam, sholat malam, kemudian mandi taubat, kemudian zikrullah, kemudian tilawah, kemudian silaturahim, kemudian berjamaah, itu sampai sholat subuh saja beribu kebaikan di hadapan Allah, kebaikan-kebaikan yang dicatat dari amaliyah kaum muslimin. Tapi kalau kejelekan, paling misalkan anak merengek, mata kita agak melotot, satu gitu ya. Kemudian di jalanan lagi naik motor, halangan itu dia motor aja, dua, dan seterusnya, bisa-bisa sampai malam mungkin hanya beberapa gitu ya, tapi karena banyaknya celah-celah kejelekan ternyata luar biasa, ribuan yang bisa malaikat catat karena kejelekan kita. Tapi ada solusinya. Bagaimana itu? Ya, hadis yang tadi ya, man qala la ilaha illallah wa madaha bil ta'zim huddimat lahu arba'ata alafi dzambi minal kaba'ir. Allah gugurkan dari orang tersebut dosa-dosanya sebanyak 4.000 dosa yang termasuk dosa-dosa besar. Subhanallah ya. Maka ya berbahagia sekali ya orang yang mengingat Allah dengan ucapan kalimah la ilaha illallah, insyaallah ya. Mudah-mudahan semuanya istiqomah di dalam menghindari kemaksiatan dan juga melaksanakan kebaikan, karena betapa Allah Maha Rahman dan Maha Rahim dalam urusan mencatat kebaikan dan mencatat kejelekan. Ini perbedaannya sangat kental sekali ya, ribuan kalau kebaikan, kalau kejelekan hanya satu kejelekan pun itu kalau terlaksana. Kalau tidak terlaksana berubah menjadi hasanatan kamilatan, kebaikan yang sempurna. Itu yang tercatat di dalam hadis Arba'in nomor 37, berarti 5 yang terakhir. 5 terakhir di dalam hadis Arba'in ada hadis tentang kebaikan dan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Selanjutnya masih tentang Maha Rahman dan Rahimnya Allah. Dan ini hanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadisnya pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, la yumli, akan menghapus Allah, lizzalimi, bagi orang-orang yang zalim, hatta idza akhadahu, sampai ketika dia diambil, dalam artian
diwafatkan, bahkan diadili, bahkan menerima konsekuensinya dari apakah surga atau neraka, lam yuflithu, maka dia tidak akan menolak. Kenapa? Tidak menolak karena dia mengakui bahwa itu adalah kesalahan yang pernah dia lakukan, ya. Allah tidak akan menghapus dosa orang-orang yang zalim, orang-orang yang menganiaya orang lain, orang-orang yang berbuat kerusakan, orang-orang yang berbuat aniaya. Kalau seandainya tidak dicatat, maka itu akan, oh ya Allah, bukankah Engkau Maha Hakim yang Maha Adil? Kenapa saya seperti ini? Karena sama saya seperti itu. Nah, semuanya ada catatan dari Allah, ya. Manusia aja ada jejak rekam, ada jejak digital. Masa Allah tidak punya? Nah, insya Allah Allah lebih dahsyat, ya. Tapi ini sebagai bahan perenungan bahwa kami Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, bertanya kepada para sahabat, "Atadrunal muflis?" Wahai para sahabat, engkau apakah mengetahui apa itu yang disebut dengan bangkrut? Berhubung dulu para sahabat banyak yang menjadi pengusaha, maka bertebaranlah definisi-definisi tentang bangkrut, ya. Salah satunya, qalu, mereka mengatakan, al-muflisu fina ma la dirhama wa la mata', bahwa yang disebut bangkrut itu, ya Rasulullah, di hadapan kami biasanya orang yang tidak memiliki uang dan tidak memiliki harta benda, artinya tidak ada kesenangan bagi orang tersebut. Sudah tidak ada kesenangan, bangkrut lagi. Yang dalam artian kalau di bahasa Sunda mah bangkrut gitu, ya. Misalkan modal 100.000, di jalanan kena tipu, nah itu namanya bangkrut. Kalau istilah duniawi gitu, ya. Tapi kata Rasulullah SAW, al-muflisu min ummati, bahwa yang dimaksud dengan muflis atau bangkrut di kalangan umatku adalah may ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wa saumihi wa zakatin, orang yang datang pada hari kiamah dengan membawa pahala salatnya, dengan membawa pahala zakatnya, dengan membawa pahala saumnya, wayati hada wayati syatama hada, tapi datang pula orang yang menyakiti dia, yang pernah dia sakiti, waqad hadafa waqad qadafa hada, dan datang pula orang yang pernah dia qadaf itu dalam artian kesaksian palsu atau menuduh dia, jadi telah mencelakai atau mencoreng kehormatannya. Waqad syatama hada wa qadafa hada wa akala mala hada, dan orang yang dimakan hartanya, dimakan hak dia selaku kaum muslim atau selaku karyawannya, wa syafaka hada, dan orang yang pernah dialirkan darah oleh dia, wa darba hada, dan orang yang pernah dia pukul. Subhanallah, ya. Ada seseorang yang datang ke yaumul qiyamah, pada hari kiamat, dia membawa segudang amaliyahnya dengan berbagai pahalanya, tapi di saat bersamaan datang pula orang-orang yang menuntut keadilan kepada Allah karena dia pernah berbuat zalim terhadap dirinya, entah itu yang pernah disakitinya, yang pernah difitnahnya, yang pernah dimakan hartanya, yang pernah dialirkan darahnya, yang pernah dipukul dan sebagainya. Nah, kemudian fa'utiya hadza wa utiya hadza, maka kebaikan dia diberikan pada orang-orang yang pernah disakitinya. Subhanallah, ya. Taruhlah kebaikan ini saya ini, ya. Taruhlah kebaikan saya cuma secuil gitu, ya. Sementara orang-orang yang pernah saya sakiti banyak banget gitu. Fa'utiya hadza wa utiya hadza, kemudian saya memberikan kepada orang-orang tersebut.
berupa pahala dari amaliah saya di alam dunia. Ternyata subhanallah, bagaimana kalau seandainya sudah habis pahala saya, maka ukhidha min khotoya, kesalahan ya atau keburukan dia, keburukan orang-orang tersebut diberikan lagi kepada saya. Allahu Akbar. Sudah asalnya saya berpahala, kemudian pahala saya habis. Setelah habis ternyata masih ada orang-orang, maka kejahatan orang tersebut diberikan kepada saya. Itulah yang namanya bangkrut di hadapan Rasulullah SAW. Kemudian sudah pasti orang tersebut maka dijerumuskan ke dalam neraka. Subhanallah ya. Maka berhubung ini adalah masa-masa Syawal gitu ya, menanam ubi di halaman belakang. ubi direbus dijadikan kue talam. Berhubung tadi kita sudah lebaran dan bermaaf-maafan, yuk mari kita jaga diri dan keluarga supaya tidak lagi melakukan kesalahan. Bapak tahu semuanya ya. Berhubung sudah tahu, ya sudahlah, kita akhiri saja pengajian ini ya.